Kisah nyata horor pesugihan pedagang ayam goreng sambal rampai. Di tengah kesibukan Jakarta yang tak pernah tidur, di mana suara klakson kendaraan bercampur dengan teriakan para pedagang, terdapat sebuah sudut kecil yang sepi di perempatan Jalan Cikini. Disinilah Bang Putra, seorang pedagang ayam goreng sambal rampai, memulai petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan postur tubuh yang tinggi, kulit sawo matang, dan senyum ramah yang selalu menghiasi wajahnya, Bang Putra dikenal sebagai sosok yang hangat di kalangan pelanggan. Namun, di balik senyum itu tersimpan beban yang berat. Warung ayam gorengnya dibuka pada awal tahun 2006, setelah berbulan-bulan mengumpulkan modal dari hasil menabung dan pinjaman keluarga. Dia menghabiskan waktu berhari-hari merancang menu dan menyiapkan resep sambal rampai yang telah diwariskan oleh neneknya. Aroma khas rempah-rempah dan daging ayam yang sedang digoreng menjadi magnet bagi para pejalan kaki. Namun, tidak semua orang menyukainya. Sebelum membuka warung, teman-teman Bang Putra sering memperingatkan tentang lokasi tersebut. "Tempat ini ada yang aneh," kata Rudi, sahabatnya, sambil memandang ke arah warung yang baru selesai direnovasi. "Dulu ada yang bilang, banyak kejadian aneh di sini. Hati-hati saat malam tiba." Meski mengangguk dan tersenyum, dalam hati Bang Putra merasa skeptis. Dia percaya pada kerja keras dan usaha, bukan pada mitos atau cerita horor. Hari-hari pertama berjualan berjalan lancar. Pelanggan mulai berdatangan, dan Bang Putra merasa optimis. Namun, saat malam tiba, suasana di sekitar warungnya mulai berubah. Lampu neon yang menyala di atasnya berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang aneh di dinding. Suara-suara bisikan lembut terdengar di telinganya, seperti ada yang berusaha memanggilnya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa was-was mulai menggerogoti pikirannya. Suatu malam, saat warung sepi tanpa pelanggan, Bang Putra merasakan sesuatu yang berbeda. Dia berdiri di belakang kompor, menggoreng ayam dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, dia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari sudut gelap. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan hitam yang melintas cepat di antara deretan meja. Jantungnya berdegup kencang. Dia berusaha menenangkan diri, tetapi keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ketika malam semakin larut, desingan angin menerpa dinding warung, seolah membisikkan rahasia yang tak terungkap. Bang Putra merasakan ketidaknyamanan di dalam dadanya. Dia ingat kisah-kisah yang sering diceritakan orang-orang tentang makhluk halus yang menghuni tempat-tempat sepi. Dalam pikirannya, bayangan-bayangan itu mulai menyusun gambaran menakutkan, sosok-sosok yang terjebak antara dunia ini dan dunia lain. Keesokan harinya, saat matahari terbit, semua terasa normal lagi. Pelanggan kembali berdatangan, dan Bang Putra berusaha melupakan ketakutan semalam. Namun, setiap malam, ketegangan itu kembali muncul. Dia berusaha untuk tetap fokus pada bisnisnya, tetapi bayangan-bayangan gelap itu terus menghantuinya, mengganggu konsentrasi dan merusak semangatnya. Dalam perjalanan pulang, dia sering melihat ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Suatu malam, saat menutup warung, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Cepat-cepat dia berbalik, tetapi hanya menemukan kesunyian malam yang menakutkan. Dalam pikirannya, terlintas pertanyaan yang membuatnya gelisah, apakah dia benar-benar sendirian di tempat ini? Bang Putra mulai merenungkan keputusan yang telah diambil. Dia tahu bahwa untuk meraih kesuksesan, dia harus berjuang dan menghadapi berbagai rintangan. Namun, kegelapan di sekelilingnya mulai mengganggu, membuatnya merasa terjebak dalam warung yang seharusnya menjadi tempatnya berjuang. Dia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah imajinasinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, sosok-sosok itu semakin nyata. Dengan tekad yang semakin pudar, Bang Putra berusaha memberanikan diri. Dia mengabaikan bisikan-bisikan yang mengganggu dan terus berusaha menjual ayam gorengnya. Namun, dalam hati, dia tahu bahwa ketakutan itu tidak akan hilang begitu saja. Setiap malam, saat lampu-lampu mulai berkedip, dia merasakan bahwa ada sesuatu yang menantinya di kegelapan. Perasaan itu menjadi semakin kuat, seolah mengingatkannya bahwa kisah ini baru saja dimulai.
dan kegelapan yang mengintai tidak akan pernah jauh darinya. Malam itu, Jakarta diselimuti oleh kabut tipis yang membawa aroma hujan. Warung ayam goreng sambal rampai milik Bang Putra terletak di sudut jalan yang sepi, dikelilingi oleh lampu-lampu neon dari toko-toko yang tutup lebih awal. Di luar, suara lalu lintas semakin menyusut, hanya tersisa desiran angin yang berbisik lembut. Bang Putra, yang baru saja menutup warung, merasakan keheningan malam yang menakutkan. Dia sudah berusaha melupakan ketakutan yang mengganggunya, namun malam ini, ketegangan terasa semakin mendesak. Dengan tubuh lelah, Bang Putra melangkah menuju toilet kecil yang terletak di belakang warung. Dalam pikirannya, dia berusaha menenangkan diri, mengatakan bahwa semua ini hanya imajinasi. Namun, saat dia melewati lorong sempit yang gelap, hawa dingin menerpa kulitnya. Suara derak kayu di bawah kakinya seakan memecah keheningan malam, membuatnya merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari bayang-bayang. Saat membuka pintu toilet, jantungnya berdegup kencang, dan perasaannya semakin tidak enak. Namun, apa yang dilihatnya di dalam adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Di dalam toilet, sosok wanita berdiri di sana. Dia mengenakan gaun putih compang camping, seolah baru saja keluar dari kegelapan malam. Wajahnya hangus, dikelilingi oleh kulit yang mengelupas dan maggot kecil yang bergerak-gerak, memberi kesan menakutkan yang tak terlukiskan. Senyumnya, yang seharusnya menenangkan, justru menimbulkan rasa ngeri yang mendalam. Bang Putra terdiam, terjebak dalam ketakutan yang tak tertahankan. Dia merasa dunia di sekelilingnya menghilang, hanya ada sosok itu yang mengisi pandangannya. Suasana seakan terhenti, dan waktu tidak bergerak. Dalam detik-detik yang terasa seperti selamanya, nalurinya berteriak agar dia melarikan diri. Dengan secepatnya, dia berbalik dan melarikan diri keluar toilet, meninggalkan semua yang ada di belakangnya, termasuk kesadaran akan kenyataan. Setelah berlari keluar, dia terjatuh di depan warung, napasnya terengah-engah. Semua rasa takut dan ketidakberdayaan yang terpendam dalam dirinya meledak dalam sekejap. Dia duduk di trotoar, mencoba menenangkan diri. Suara desiran angin dan suara binatang malam seolah tertutup oleh suara detak jantungnya yang berdegup kencang. Dalam kepanikan, dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya khayalan. Namun, bayangan sosok wanita itu terus menghantuinya, membayangi setiap langkahnya. Ketika dia akhirnya mampu berdiri, Bang Putra melihat sekeliling. Jalanan yang sepi kini terasa lebih menakutkan. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, memunculkan bayangan-bayangan yang seolah bergerak mengintai. Dia merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah sesuatu mengawasi setiap gerak-geriknya. Dalam benaknya, muncul pertanyaan, apa yang terjadi di tempat ini? Siapa sosok itu? Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit dan menyinari jalanan, semua seolah kembali normal. Namun, perasaan takut itu masih membekas. Bang Putra berusaha kembali ke rutinitasnya, melayani pelanggan dan menggoreng ayam dengan penuh semangat. Namun, setiap kali lampu mulai redup dan malam tiba, ketegangan itu kembali menghantuinya. Suatu malam, saat melayani pelanggan yang datang untuk menyantap ayam gorengnya, dia merasakan kehadiran yang familiar. Saat dia menoleh, dia melihat sosok pocong melintas di depan warung. Sosok itu melayang, seolah tidak menyentuh tanah. Bang Putra terperanjat, dan tanpa sadar, dia menjatuhkan daging ayam yang baru saja digoreng. Suara gemerincing saat ayam jatuh seakan menggema di telinga, menyadarkannya akan kenyataan yang mengerikan. Ketakutan menguasainya, dan dia merasakan keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Pelanggan yang melihat ekspresinya yang ketakutan mulai memperhatikan. Mereka saling bertukar pandang, dan suasana yang tadinya hangat berubah menjadi tegang. Beberapa dari mereka berbisik, mempertanyakan apa yang terjadi. Bang Putra berusaha menjaga ketenangan, mengalihkan perhatian mereka dengan menawarkan sambal yang lebih pedas. Namun, perasaannya tidak kunjung pulih. Dia merasa terperangkap dalam lingkaran ketakutan yang tak berujung. Dalam hati, dia mulai berpikir untuk menutup warungnya,
Meskipun kesuksesan yang diraihnya perlahan mulai mengalir, ketakutan akan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan membuatnya meragukan semua yang dilaluinya. Setiap malam, setiap bisikan dan bayangan yang muncul semakin membekas dalam ingatannya. Dia mulai mempertanyakan apakah semua ini adalah hasil dari keputusan untuk membuka warung di tempat yang dianggap angker. Dalam keputusasaannya, dia menyadari bahwa untuk menghadapi ketakutan ini, dia mungkin perlu lebih dari sekadar keberanian. Dia perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan siap menghadapi konsekuensi dari pencariannya. Malam kembali menjemput Jakarta, dan suasana kota yang hiruk-pikuk di siang hari kini berubah menjadi sunyi dan mencekam. Bang Putra berdiri di belakang meja kayu sederhana di warungnya, memandang keluar jendela yang berkabut. Hati dan pikirannya bergejolak, terperangkap antara harapan untuk sukses dan ketakutan yang terus menghantuinya. Setiap malam, setelah menutup warung, rasa cemas dan was-was selalu menyertainya, dan malam ini, ketegangan itu semakin memuncak. Setelah kejadian sosok wanita mengenakan gaun putih, setiap malam di warungnya terasa semakin mencekam. Bang Putra mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi setiap kali dia menggoreng ayam, dia merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah ada yang mengawasinya. Suara desingan minyak panas di wajan seakan berganti menjadi bisikan-bisikan samar yang menggema di telinganya. Saat dia melayani pelanggan, Bang Putra tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menggerogoti hatinya. Suatu malam, ketika dia sedang melayani sekelompok pelanggan yang tampak ceria, dia melihat bayangan melintas di depan warung, sosok pocong dengan kain putih yang melambai-lambai. Rasa takut langsung menyergapnya. Dia menjatuhkan daging ayam yang sedang digoreng, dan suara gemerincing yang nyaring menggema di ruang yang sunyi. Beberapa pelanggan menatapnya dengan bingung, sementara yang lainnya tampak merinding. "Bang, kenapa?" tanya salah satu pelanggan, matanya meneliti ekspresi ketakutan di wajah Bang Putra. "Enggak apa-apa," jawabnya dengan suara bergetar, berusaha tersenyum meskipun ketakutannya semakin menguasai. Dia merasa seolah-olah semua orang di sekitarnya dapat merasakan aura ketidaksenangannya, dan ketidaknyamanan itu semakin membebani pikirannya. Setelah pelanggan pergi, Bang Putra berusaha menenangkan diri. Dia duduk di belakang meja, menarik napas dalam-dalam, tetapi ketakutan itu tidak kunjung mereda. Dia mengingat semua cerita yang pernah didengarnya tentang hantu dan makhluk halus. Dalam keputusasaannya, dia mulai bertanya-tanya apakah adalah pilihan yang salah untuk membuka warung di tempat ini. Apakah dia telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya? Malam itu, saat dia menyiapkan ayam untuk digoreng, dia mendengar suara bisikan di belakangnya. Suara itu lemah, tetapi jelas. "Bang Putra, Bang Putra," suara itu terdengar menggelitik telinga, seolah memanggilnya. Dia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menyelimuti warungnya. Jantungnya berdegup kencang, dan hawa dingin merayapi tengkuknya. Ketakutan mulai menggerogoti mentalnya. Dia berusaha mengalihkan pikirannya dengan fokus pada pekerjaan, tetapi bayangan-bayangan itu terus menghantuinya. Saat menggoreng ayam, dia merasakan kehadiran sosok itu lagi, seolah dia berdiri tepat di belakangnya. Bang Putra menggigit bibirnya, berusaha menahan ketegangan. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Dia perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah malam, saat warung tutup dan kesunyian melanda, Bang Putra memutuskan untuk mencari informasi. Dia mengingat seorang dukun tua yang pernah disebutkan oleh seorang pelanggan. Dukun itu dikenal bisa berhubungan dengan makhluk halus dan membantu orang-orang yang terjebak dalam masalah mistis. Dalam hatinya, Bang Putra merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mencarikan jawaban atas semua pertanyaannya. Keesokan harinya, setelah berjualan, dia berjalan menuju tempat dukun itu, sebuah gubuk kecil yang terletak di pinggir hutan, jauh dari keramaian. Setiap langkah terasa berat, seolah jalan menuju kebenaran dipenuhi dengan rintangan. Ketika dia tiba, dukun itu menyambutnya dengan tatapan tajam, seolah sudah menunggu kedatangannya. "Anak muda, apa yang kau cari?" tanya dukun, suaranya serak dan dalam.
Aku merasa ada sesuatu yang mengganggu di warungku. Setiap malam, aku melihat sosok-sosok aneh, Bang Putra menjelaskan dengan suara bergetar. Dia tidak ingin terlihat lemah, tetapi ketakutannya tak bisa ditutupi. Dukun itu menatapnya dengan tajam. Tempatmu memiliki sejarah kelam. Banyak yang datang dan pergi, tetapi tidak semua bisa pergi dengan tenang. Kau harus berhati-hati. Bang Putra merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa mengusir mereka? Dukun itu menghela napas panjang. Ada ritual yang bisa dilakukan, tetapi kau harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Tumbal mungkin diperlukan untuk menyeimbangkan energi yang terganggu. Kata-kata itu mencengkeram hatinya dengan erat. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan, dia harus membayar harga yang tidak terduga. Dalam pikirannya, muncul gambaran tentang semua yang telah dia impikan, tetapi di sisi lain, dia merasa terperangkap dalam dilema moral yang sangat berat. Bang Putra pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan ketidakpastian. Dia merasakan ketegangan di dadanya semakin menumpuk. Apakah dia benar-benar berani mengambil langkah ini? Dalam pencarian kekayaan, dia mungkin harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah dia bayangkan. Kini, dia tidak hanya berjuang untuk kesuksesan, tetapi juga untuk mempertahankan jiwanya dari bayangan-bayangan menakutkan yang terus mengintai. Malam itu, Jakarta diselimuti oleh kegelapan yang pekat, dan deru kendaraan di jalanan mulai mereda. Bang Putra, yang berdiri di depan warungnya, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Setiap malam yang berlalu, kebisingan di luar semakin jauh, tetapi ketakutan di dalam dirinya semakin mendalam. Setelah pertemuannya dengan dukun, pikirannya dipenuhi oleh keraguan dan ketidakpastian. Dia merasa terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak ada ujungnya. Malam sebelumnya, setelah mengunjungi dukun, Bang Putra berusaha untuk tidur. Namun, setiap kali dia merem, wajah wanita bergaun putih dan sosok-sosok lain yang menghantuinya muncul dalam mimpinya. Dia terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi pelipisnya. Tidur menjadi sebuah pelarian yang sia-sia, kenyataannya selalu lebih menakutkan daripada mimpi. Sekarang, saat dia menyiapkan ayam untuk dijual, rasa cemas kembali menyergap. Pikirannya berputar-putar, berusaha mencerna semua yang telah terjadi. Dalam benaknya, terlintas pilihan yang sulit, mengikuti saran dukun atau mencari cara lain untuk mengatasi keadaan ini. Dia tahu, jika dia memilih jalan pesugihan, itu akan melibatkan tumbal. Pertanyaannya adalah, apakah dia benar-benar siap untuk membayar harga tersebut? Malam itu, saat warung mulai sepi dan lampu-lampu jalan berkedip, Bang Putra merasa terasing. Dia berada di ujung jalan, merindukan kehidupan yang normal, di mana ketakutan tidak mengganggu setiap langkahnya. Saat menggoreng ayam, suara desis minyak panas terasa seperti bisikan hantu yang mengingatkannya akan pilihan yang harus diambil. Dia merasa terperangkap di antara keinginan untuk sukses dan rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Setelah menutup warung, dia memutuskan untuk kembali ke dukun. Dalam perjalanan, dia merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Setiap kali dia mempercepat langkah, hawa dingin itu semakin mendekat, hingga akhirnya dia merasa seolah ada bayangan hitam yang melayang di belakangnya. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Sesampainya di gubuk dukun, dia mengetuk pintu dengan tangan bergetar. Dukun membuka pintu dengan tatapan tajam, seolah sudah menantinya. "Kau kembali, anak muda. Ada yang ingin kau sampaikan?" tanya dukun, suaranya serak tetapi kuat. Aku perlu bantuan. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini," kata Bang Putra, suara bergetar penuh ketegangan. "Apa yang harus aku lakukan?" Dukun menatapnya dalam-dalam, seolah bisa melihat ke dalam jiwanya. "Kau tahu apa yang harus dilakukan. Namun, ingatlah, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Tumbal yang kau pilih tidak boleh sembarangan. Hanya dengan cara itu, energi yang mengganggu akan bisa diusir."
Bang Putra merasa terjepit antara harapan dan ketakutan. Tumbal, apa aku harus mengorbankan seseorang? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Tidak semua tumbal harus berupa manusia. Namun, pengorbanan itu harus tulus dan ikhlas. Energi yang kau berikan harus seimbang dengan apa yang kau harapkan, jawab dukun dengan tenang. Pikirannya bergejolak. Dia merasa seperti berada di ambang jurang, di mana langkah selanjutnya bisa menentukan hidup dan matinya. Dalam keraguannya, dia memilih untuk mencari perlindungan dari keluarganya. Dia tahu bahwa mereka akan lebih memahami ketakutannya. Keesokan harinya, Bang Putra pulang ke rumah dan menceritakan semua yang terjadi. Keluarganya, yang awalnya mengira dia hanya kelelahan, mulai mengerti betapa seriusnya masalah ini. Mereka berkumpul di ruang tamu, suasana tegang menyelimuti. Ibunya, dengan mata penuh kekhawatiran, bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, Putra? Kenapa kau tampak begitu gelisah? Dia menceritakan semua kejadian aneh yang menimpanya, termasuk pertemuannya dengan dukun. Keluarganya terdiam, mencerna semua informasi yang baru saja didengar. Akhirnya, ayahnya berkata, jika kau merasa terancam, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Malam itu, mereka memutuskan untuk melakukan ritual sederhana guna meminta perlindungan. Keluarganya menyiapkan sesaji, memohon kepada Tuhan dan roh-roh baik untuk menjaga mereka dari bahaya. Bang Putra merasa sedikit lega, tetapi bayangan-bayangan itu masih menghantuinya, seolah menunggu momen yang tepat untuk kembali. Setelah ritual, Bang Putra mencoba tidur, tetapi ketenangan yang dia harapkan tidak kunjung datang. Suara gemerisik di luar jendela dan bisikan angin seolah mengingatkannya akan apa yang telah dia pilih. Ketakutan menghantuinya, dan saat dia terlelap, mimpi buruk kembali menghampiri. Dia melihat sosok-sosok aneh berkerumun di sekitar warungnya, menunggu saat yang tepat untuk mengambilnya. Begitu terbangun, dia merasa lebih bingung dari sebelumnya. Dia tahu bahwa keputusan yang diambil akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam pencarian perlindungan dan jawaban, dia berhadapan dengan pilihan yang paling menakutkan dalam hidupnya, melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan demi harapan akan kekayaan, atau mundur dan menerima kenyataan pahit yang ada. Ketika pagi menjelang, Bang Putra sudah siap untuk mengambil langkah selanjutnya, meskipun dia tahu risiko yang harus dihadapi.